Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Azel dan selamat datang di podcast pertamaku. Jadi di video kali ini kita akan mendengar cerita-cerita nih dari orang tuaku mengenai kondisi politik di zaman ketika Umi masih kecil atau masih muda dengan kondisi politik saat ini. Nah, nanti Umi akan cerita banyak mengenai bagaimana sih situasi politik di zamannya Umi waktu muda gitu. Nah, sebelumnya udah nyebut nama-nama Umi dari tadi, siapa sih sebenarnya? Jadi di sebelahku ini adalah orang tua ibuku yang biasa aku panggil Umi. Say hi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Jadi langsung aja kali ya kita ke pembahasannya. Jadi gimana sih Mi kondisi politik waktu zaman Umi masih kecil atau udah dewasa gitu? Kalau waktu kecil kan kebetulan tinggalnya bukan di kota besar, tinggalnya di kampung, sekolahnya di Garut. Kalau dulu kan masih kecil, masih aman-aman aja, nggak tahu apa-apa. Mau sekolah tinggal sekolah, mau apa-apa ya tinggal, pokoknya tidak terpengaruh dengan situasi di luaran. Terus kalau mungkin dari kelas waktu SD tidak tahu apa-apa ya, cuman tahunya ketika sekolah pelajaran yang banyak yang harus dihafal gitu, mulai dari para misalkan susunan kabinet harus dihafalkan, harus tahu gitu. Pada ulangan juga kan dites siapa ini siapa itu gitu. Itu mungkin. Terus kalau udah dari SMA dan ke seterusnya mungkin baru ngeh situasi politik sedikit gitu Mas, ada terasa gitu, mulai ada gambaran gimana situasi politik saat itu. Misalkan waktu zaman Pak Harto, itu kan zaman Pak Harto ya dulu, gimana nepotisme keluarganya Pak Harto iya, gitu. Isu-isu politik seperti itu gitu, kayak korupsi, nepotisme dan dan lain-lainnya gitu. Berarti ini ya Kak, waktu dari sekolah sampai tahun 98 berarti udah punya anak? 98 udah ya? Saya salah. 97 masih ya. Pak Harto kan? Iya. Nah itu terasa pas moneter itu tahun kalau nggak salah nggak ada itu pas 98 lah, 98 iya segitu. Terus kerasanya misalnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari apa yang dirasain gitu waktu zaman moneter, maksudnya zaman rezimnya Pak Harto? Kalau awalnya biasa aja. Terus kalau ya waktu udah moneter pas udah moneter ya terasa segala serba mahal, dari harga mulai melonjak naik. Ya bagi yang tidak ada mungkin sangat berat, kondisi ekonomi yang kekurangan ya pasti sangat berat gitu. Terus kalau yang ya pasti kerasa sama semua kalangan gitu, dengan meningkatnya atau melonjaknya harga-harga kayak sembako, harga semua juga kayak elektronik gitu. Kebetulan dulu cerita ya, pas waktu masih anak pertama masih kecil itu, waktu sama masih kecil, itu kan belum ada televisi. Nah pas dapat cerita dapat gajian pertama rencana mau beli TV. Tapi pas mau beli itu langsung moneter itu jadi harga langsung melonjak, jadi akhirnya belum jadi belum jadi beli TV-nya. Emang harga TV di waktu itu berapa masih 500-an juga masih bisa gitu. Pas pas mau rencana mau beli itu langsung melonjak gitu. Udah angkat tangan udah belum saatnya gitu. Belum kebeli saat itu. Itulah pengaruh mungkin terasa buat yang ekonomi lemah.
Terus kan akhirnya di 98 tuh ada reformasi gitu, Pak Harto berhasil bisa digulingkan. Kemudian sekarang juga sistemnya dulu otoriter, sekarang berubah menjadi demokrasi pemimpinnya gitu. Apa yang Umi rasain gitu, perubahan apa sih dari kehidupan situasi politik di zamannya Pak Harto dengan sistem otoriternya dengan sekarang demokrasi itu, apa yang dirasa berubah gitu? Apa ya, karena Umi kan ibu rumah tangga biasa, jadi kayak apa ya, kalau tidak terlalu ini, kalau untuk kehidupan sehari-hari ya seperti berjalan seperti biasa aja ya. Kalau kekurangan ya mungkin karena apa ya, ya belum aja mungkin. Kalau kekurangan maksudnya belum, tapi kan beda dari sekarang itu. Kalau dulu memang nyari kerjaan nggak juga biasa aja, nggak susah emang dulu, masih biasa, masih biasa, masih ada ya, masih ada mudah ya, memudahkan dari pekerjaan. Kalau sekarang ya makin susah, sulit. Kalau dulu, kalau zaman dulu nih, kalau udah lulusan SMA itu masih mudah untuk mencari pekerjaan. Kan kalau sekarang mas harus ya minimal, kalau SMA itu udah di mana gitu, di posisinya sebagai apa kalau untuk mencari di bidang pekerjaan gitu. Gitu. Kalau sekarang ya lebih sulit, karena program belajar minimal sampai SMA itu kan ya ditingkatkan juga mungkin persyaratan di perusahaan juga mungkin lulusan apa gitu. Kalau dulu kan yang melanjutkan sekolah juga masih jarang gitu. Paling SMP juga, paling SD lah banyak kan yang SD juga, sampai tingkat SD udah cukup gitu. Kalau sekarang kan ya SD mah udah pakai gitu. Terus ini ya paling bedanya apa sih, yang kalau dulu Pak Harto kan waktu pemilu Pak Harto dulu ada partai-partai lain nggak? Kan Pak Harto berapa tahun menjabatnya? Cuma kan? 3 partai. Terus ada lawannya? Misalnya ada Pak Harto sama siapa gitu calon presidennya waktu pemilu, lupa. Ada kalau dulu itu partainya 3, Golkar, P3 sama PDI. PDI itu aja 3 partai yang, tapi yang kuat yang itu kan Golkar, yang pasti yang semuanya menguasai itu yang Pak Harto kan. Bedanya sama sekarang yaitu mungkin sekarang udah banyak partai-partai yang bahkan ada partai buruh yang masih kecil-kecil kayak gitu-gitu udah mulai banyak gitu, bedanya di mungkin itu. Terus nah dari yang dirasain, misalnya Umi dirasain ketika di zaman waktu masih muda sama sekarang, apa sih harapan Umi gitu untuk kehidupan bangsa Indonesia ke depannya gitu? Ya kalau untuk ini ya kehidupan lebih mudah gitu ya, sekolah pendidikan lebih dipermudah, dimurah gitu, tidak sesulit sekarang mungkin ya, apalagi untuk sekarang isunya pendidikan bayar buat sekolah itu kan mahal, lebih mahal gitu. Nah untuk kedepannya mungkin karena ya pengennya kan negara, tugas negara itu kan mencerdaskan seluruh bangsa gitu, ke lapisan sampai ke lapisan bawah gitu, tidak ada pilih kasih. Jadi ya mudah-mudahan pendidikannya biayanya lebih murah, kalau bisa digratiskan. Amin. Gitu. Nah itu dia, karena menjadi bangsa yang besar butuh orang-orang berpendidikan, sumber daya manusia yang baik. Jadi harapan kedepannya semoga pendidikan di Indonesia lebih bagus dan agar sumber daya manusianya bisa lebih meningkat. Nah terima kasih Umi sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.